Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, di sini kami ingin mempresentasikan skenario dari migrasi data, di mana nanti peran-peran yang terlibat adalah yang pertama ada staff IT, lalu yang kedua ada manajer sales dan cost, lalu yang ketiga ada manajer purchase, dan yang keempat ada inventory, lalu yang kelima ada accountant. Oke, langsung saja kita akan mengalihkan pada bagian staff IT. Untuk staff IT, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Rizky Anandita yang berperan sebagai staff IT yang memiliki job desk instalasi modul dan basic setup di sini. Jadi bisa langsung saja untuk saya ke dalam audionya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah menginstalasi modul. Yang pertama itu ada modul point of sale nih, kita cari. Nah, untuk melakukan instalan di sini bisa klik activate seperti yang ada di sini. Nanti bisa ditunggu untuk proses instalnya. Jika sudah, akan langsung masuk ke dalam modul kalian masing-masing gitu. Nanti di sini tertulis installer seperti itu. Dan yang kedua ada modul purchase. Kita cari aja modul purchase. Ini dalam modul purchase. Nanti jika kalian ingin menginstalnya, kalian bisa klik activate juga seperti cara yang tadi. Jadi tunggu prosesnya. Jika sudah, dapat langsung masuk ke dalam modul kalian seperti itu. Nanti tulisannya di sini juga installed jika sudah berhasil diinstal. Seperti itu. Yang ketiga adalah modul inventory. Modul inventory yang ini, ya jika kalian ingin menginstalnya, kalian bisa klik activate. Jika sudah menunggu beberapa saat, baru modul inventory ini akan masuk ke dalam modul kalian. Nanti akan tulisannya juga install seperti itu. Dan yang terakhir ada modul counting. Ini kalian bisa menginstal yang kontennya ini ataupun yang ini juga bisa. Ini adalah modul ekstranya. Di sini saya menginstal yang modul 16 accounting dan accounting yang ini. Kalian bisa langsung aja klik activate dan tunggu beberapa saat baru masuk ke dalam modul kalian seperti itu. Dan biasanya akan install atau upgrade seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yang saya akan lalui yaitu basic setup. Jadi bisa langsung ke menu settings. Yang pertama itu adalah mengaktifkan developer mode. Jika kalian sudah masuk ke dalam menu settings, kalian bisa untuk scroll ke bawah untuk mendapatkan developer tools ini. Karena saya sudah mengaktifkannya, jadi di sini tulisannya adalah deactive the developer mode. Jika kalian belum mengaktifkan, kalian di sini tulisannya adalah activate the developer mode gitu. Jadi jika kalian sudah mengaktifkannya, di sini itu ada simbol kembang seperti ini. Tandanya yang sudah kalian berhasil untuk mengaktifkan developer mode tersebut. Selanjutnya ada setup admin user. Kalian bisa scroll ke atas. Di sini ada user, kalian bisa klik yang manage user. Di sini terdapat user yang dibuat pada database ini, yaitu migrasi data kelompok 8, banyak sekali, dan kalian bisa klik yang misalnya administrator. Di sini kalian bisa menyesuaikan aja gitu, tergantung dengan kebutuhan kalian. Misalnya administrator, di sini semuanya administrator ini, sales, accounting, website, inventory, purchase, project, email marketing, dan sebagainya. Dan kalian bisa lihat di bagian bawahnya itu ada manage multiple stock location, ada manage multiple warehouse, dan manage multiple unit of measure. Kalian bisa cek di bagian itu jika dibutuhkan. Jika sudah, kalian bisa langsung nge-save nantinya seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada setup bahasa dan format angka. Kalian bisa klik yang
masuk dulu ke dalam menu setting lagi, terus setelah itu kalian bisa klik yang bagian manage language. Kalian bisa pilih yang English ya. English, kita bisa lihat di sini ada separator format, yaitu supaya format angka dipisahkan menggunakan tanda koma dan per digitnya itu 3. Jadi yang tadinya itu di sini cuma ada 3,0 dan sini saya menambahkan menjadi 3,0,3 gitu. Dan di sini ada date format juga, kalian bisa menyesuaikan aja. Untuk D di sini adalah hari, dan M di sini adalah bulan, dan Y ini adalah tahun. Kalian bisa menempatkannya bulan di depan atau harinya di depan, seperti itu. Begitu juga untuk yang time format. Jadi jika sudah, bisa langsung di save aja gitu. Dan selanjutnya itu setup data perusahaan. Kita masuk lagi ke menu settings. Sini ada companies, kalian bisa klik yang bagian manage companies. Sini ada perusahaan yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu PT Cindo. Di sini terdapat kontaknya, ada addressnya juga, atau alamatnya. Di sini ada taxnya atau pajak, company ID-nya, ada sosial medianya, bisa dimasukin terserah. Dan di sini ada nomor handphone, ada email, ada websitenya, dan ada company-fication. Jadi jika kalian ingin membuat company-nya atau perusahaannya, kalian bisa buat menyesuaikan dengan yang kalian ingin buat gitu. Jika sudah, bisa untuk langsung di save aja. Dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi umum, masuk lagi ke dalam menu setting. Nah, di sini sebenarnya sudah termasuk konfigurasi umum ya. Semuanya ada user, ada language, ada companies, ada unit of measure, ada discuss, ada statistik, ada contacts, dan permission. Nah, perlu dilihat di sini ada import dan export. Kalian bisa cek ke bagian ini untuk memudahkan kalian mengimport data melalui atau dari CSV, XLS, atau PDF, atau Excel, dan sebagainya. Kemudian ada integration, bisa disesuaikan aja. Dan ada performance, developer tools tadi, dan ada about. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi modul. Yang pertama itu ada modul accounting. Bisa dilihat di sini ada fiscal localization, itu untuk menambahkan paket chart of account dari berbagai negara. Dan di sini ada tax. Default tax itu nama pajak yang muncul otomatis waktu sales order. Dan ada default, ada rounding method, ada tax code, ada cost basis, ada EU intra-community dan sebagainya. Dan ada currencies, di sini ada main currencies atau mata uang utama yang dipakai pada pembukuan akuntansi. Di sini perusahaan saya menggunakan currency CNY atau CNY. Dan di sini ada automatic currency trade. Selanjutnya ada customer invoice. Di sini ada default sending option atau aktivitas apa saja yang akan terjadi pada saat melakukan send, melakukan print pada invoice, dan apakah juga mengirimkan email atau mengirimkan post. Itu ada snail mail, ada warnings di sini. Warning itu adanya notifikasi ketika menagih pelanggan tertentu. Tuh ada intrastat, ada seller receipt atau penerbitan kwitansi penjualan, ada sales credit limit, ada snail mail, ada default in term, default term dan condition. Itu adalah berkaitan dengan international commercial terms. Lanjut ke customer payment. Di sini ada invoice online payment atau pelanggan dapat membayar tagihan secara online. Dan ada seperti direct debit, ada batch payment, dan ada QR codes atau menambahkan QR codes ke dalam tagihan. Selanjutnya ada vendor bill. Di sini ada purchase receipt atau kwitansi penerimaan barang. Dan sini ada vendor payment. Dan checks ini adalah fasilitas pencetakan cek untuk membayar vendor. Ada
digitization, ada default accounts, ada bank and cash. Di sini ada 4 macam, yaitu ada KIF import, itu untuk import bank statement dalam KIF gitu, dan CFD juga sama, untuk mengimport bank statement dalam bentuk CFD gitu. Ada fiscal periods, ada analytics, ada external accounting, ada accounting framework, ada enhanced financial report, dan Anglo-Saxon accounting. Selanjutnya akan melakukan konfigurasi modul inventory. Bisa klik di bagian inventory. Di sini ada operation dan ada package. Di sini yaitu adalah meletakkan produk dalam packing. Di sini ada warnings, mendapatkan peringatan, ada quality, ada reception report, ada batch transfer, dan ada picking policy. Picking policy ini apakah mengirim sesegera mungkin dengan back order atau mengirimkan semua produk sekaligus. Di sini ada barcode scanner yang memungkinkan operasional pencatatan barang itu lebih cepat. Di sini ada shipping, ada email confirmation ya, untuk mendapatkan konfirmasi email sebelumnya atau SMS. Di sini ada delivery metode untuk pengirimannya. Di sini ada shipping connector, ada beberapa konektor di sini, dan ada produk. Nah, di sini ada varian ya. Varian itu adanya atribut produk, misalnya warna, ukuran, dan lain-lain. Ada produk packaging atau mengelola packing produk, dan di sini ada unit of measure, menjual produk dengan beberapa ukuran yang berbeda. Ada traceability. Nah, di sini bisa mencek sebagian lots and serial number karena sewaktu-waktu akan dibutuhkan, dan di sini juga ada display-nya, ada consignment-nya, ada expiration date-nya juga, ada valuation, ada warehouse. Nah, storage location ini yang memungkinkan peletakan barang lebih akurat pada bin, rak, dan lain-lain. Di sini ada storage kategoris juga, ada multi-step yang mengatur routing permintaan barang. Dan di sini yang terakhir ada advanced scheduling. Jika sudah melakukan settingnya, kalian bisa di save terlebih dahulu, baru nanti konfigurasi kalian akan tersave gitu, akan tersimpan. Selanjutnya itu melakukan konfigurasi modul purchase. Di sini ada orders, purchase order approval. Di sini meminta manajer untuk menyetujui pemesanan di atas nilai minimal. Ada warning, tadi mendapatkan peringatan, ada receive reminder, ada confirmed order adalah order yang sudah dikonfirmasi tidak dapat diingat lagi. Ada purchase agreement. Di sini ada invoicing. Nah, invoicing ini, bill control ini adalah apakah tagihan berdasarkan jumlah yang dipesan, order quantities ini, atau sesuai dengan jumlah yang diterima. Received quantities. Di sini three-way matching. Di sini ada produk, kayak sama seperti inventory tadi, ada varian, ada produk packaging, ada varian grid entry, dan ada logistik. Itu. Jika sudah dikonfigurasi, bisa dilakukan save terlebih dahulu agar tersimpan. Selanjutnya adalah konfigurasi modul point of sale. Sini ada post interface ya, ada bar, restoran, multi employees per session, ada large Google dan lain-lain, ada accounting juga di sini. Di sini bisa menyesuaikan tasnya. Di sini juga ada sales, ada pricing. Pricing ini ada flexible price list, ada flexible price list, yaitu memungkinkan berbagai harga pada sebuah produk, pemberian diskon secara otomatis dan lain sebagainya. Gitu, ada diskonnya, ada promotion juga, kupon, gift card, dan lain-lain. Di sini ada bill receipt juga, ada customer header dan lain-lain. Ada payment. Ini payment methodenya bisa cash, bisa bank, dan customer account. Dan bisa juga memilih ketiganya juga. Di sini ada coin atau bills kayak rounding, tips, dan di sini ada payment terminals ya, ada IDAN dan lain sebagainya, dan connected. Ada teknikal. Dan selanjutnya yang terakhir adalah melakukan konfigurasi modul sales. Kita bisa masuk dalam modul salesnya.
Jadi di sini ada produk katalog, sama kayak seperti inventory tadi, ada variants, ada unit of measure, ada produk packaging, dan varian read entry, deliver content by email. Di sini ada pricing juga, dan ada discount, ada price list, ada discount loyalty dan gift card. Selanjutnya ada quotation dan order. Di sini ada online signature, yaitu yang meminta pelanggan memberikan persetujuan pemesanan secara online. Di sini juga ada online payment, yaitu meminta pembayaran online untuk mengkonfigurasi pemesanan. Yaitu ada shipping, delivery methodenya mau seperti apa, dan sebagainya. Ada invoicing juga. Nah, invoicing polisi ini adalah tagihan yang bisa berdasarkan apa yang telah dipesan, invoice what is ordered, atau berdasarkan apa yang telah dikirim, invoice what is delivered gitu. Dan yang terakhir ada konten. Jadi segitu saja job day staff IT saya. Oke, saya Ida Nurlela dengan NIC 065. Di sini saya berperan sebagai akuntan, di mana tugas saya di sini yaitu mengimport COA alias chart of account. Lalu di sini ada data bank account, lalu data account beginning balance, dan juga data taxes. Oke, langsung saja kita ke Odoo-nya. Ya, di sini saya sudah login menggunakan database yang sebelumnya dibuat oleh mentor saya, yaitu migrasi data kelompok 8. Oke, langsung saja pada yang pertama. Di sini saya akan mengimport chart of account. Dan sebelumnya di sini saya akan beralih ke modul accounting yang sebelumnya sudah dibuat oleh yang sebelumnya sudah diinstal oleh staff IT. Oke. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai chart of account. Mana chart of account ini merupakan data-data dari akun yang digunakan selama transaksi menggunakan Odoo. Hal ini merupakan proses yang harus dilakukan pertama kali dalam menggunakan Odoo Accounting, yaitu mengatur chart of account yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Maka saja kita beralih ke configuration, lalu kita pilih chart of account. Kita bisa mengimportnya di bagian favorit di sini, lalu kita klik import report. Nah, di sini sudah ada beberapa data yang sebelumnya saya buat di spreadsheet ya teman-teman. Kita lihat sendiri. Ini merupakan data dari chart of account, di mana di sini berisi ID, lalu di sini ada kode, juga nama untuk chart of account-nya. Di sini juga ada type-nya atau tipe. Lalu di sini ada field. Jadi antara benar dan salah. Langsung saja kita import. Kita klik upload file. Pilih file yang sudah di-download sebelumnya, yaitu berisi data-data chart of account. Ini sudah masuk ya teman-teman. Juga di sini ada berisi ID, kode, nama, type-nya, lalu reconcile-nya. Nah, sebelum itu kalian bisa melakukan tes terlebih dahulu untuk memastikan apakah field-field yang ada di sini cocok atau berhasil gitu. Jadi kita langsung tes saja. Jika sudah ada informasi everything seems valid, kita bisa langsung importnya saja dengan cara klik import.
maka di sini ada keterangan 190 record sudah berhasil diimport, alias data yang sudah dibuat tadi sudah berhasil diimport. Maka langsung saja kita beralih ke yang kedua, yaitu import data bank account, di mana nanti kita akan beralih ke modul kontak. Nah, di mana nanti untuk import data bank account kita menggunakan modul dari kontak. Langsung saja kita beralih ke configuration. Kita pilih bank account. Nah, pada bank account ini kita klik favorit, kita klik import record. For your information, data bank account ini berisi data-data dari akun yang akan digunakan selama transaksi menggunakan Odoo. Hal ini merupakan proses yang dilakukan pertama kali dalam menggunakan modul accounting Odoo, yaitu mengatur data bank account yang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Kita langsung upload file saja. Kemudian saya akan menunjukkan dulu data-data dari bank account. Nah, ini adalah data dari bank account, di mana berisi ID, account number, bank, kode, nama, dan juga account holder dengan perusahaan PT Cindo. Oke, kita langsung saja ke import filenya. Kita pilih file data bank account. Oke, sudah. Seperti biasa kita akan melakukan tes dulu untuk memastikan apakah ada error atau tidak. Nah, jika sudah dites, maka hasilnya seems valid. Kita bisa import di sini. Oke, 5 record atau data sudah diimport untuk bank account. Selanjutnya kita akan beralih ke bank account. Kita akan melakukan import untuk bank. Kita beralih ke configuration, lalu klik bank, di mana bank account ini merupakan data-data bank yang akan digunakan di suatu perusahaan dan dilakukan import agar mudah dilakukan pengolahan data. Kita klik favorit, lalu kita klik import record. Selanjutnya saya akan menunjukkan data dari bank account. Oke, di sini berisi ID untuk bank account, terus nama banknya, lalu di sini ada bank identifier code atau kode dari bank tersebut. Jadi kita langsung saja upload file untuk import nama bank. Data banknya, pilih, lalu kita klik open. Ini untuk data dari bank sudah diimport. Kita akan melakukan tes terlebih dahulu untuk data-data yang sudah ada di sini. Kita melakukan tes dulu. Tes. Nah, di sini terdapat banyak errornya, teman-teman. Dimana di sini bahwa ID ini labelnya itu tipenya itu ID. Jadi di sini kan ID-nya itu berupa nama ya, nama dari bank ABN AMRO dan segala macam. Nah, kita bisa klik silang di sini untuk eksternal ID-nya karena bank ABN AMRO ini bukan termasuk bagian ID. Kita klik tes terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita akan import untuk data-data banknya. Nah, ini 68 data sudah terimport teman-teman untuk bank sendiri. Lalu kita akan beralih ke account balance. Kita akan kembali ke modul accounting. Di bagian configuration, di bagian accounting kita ke journal entries. Nah, saya akan memberikan informasi terkait account beginning balance, di mana account beginning balance ini merupakan saldo awal pada awal periode akuntansi. Pencatatan dilakukan untuk mendata aset, liabilities, dan equity di awal periode akuntansi. Pada waktu melakukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, maka kita akan mengumpulkan data dari sistem lama untuk memasukkan ke sistem baru. Oke, langsung saja kita klik favorit,
kita import data account beginning balance. Oke, sebelumnya saya akan memberitahukan dulu data-data yang ada di data account beginning balance. Di sini terdapat nama jurnalnya, yaitu miscellaneous operation, lalu di sini ada referensinya, lalu di sini ada tanggalnya, yaitu 2017, bulan 1, tanggal 1, di sini ada journal item account, lalu di sini ada journal item untuk namanya, nama journal item, Nah, terus di sini ada journal item untuk partner, di sini kita kosongkan saja. Lalu di sini ada journal item untuk debit. Lalu di sini ada journal item untuk kredit. Langsung saja kita upload filenya. Kita upload data account beginning balance, lalu kita klik open. Seperti biasa kita akan lakukan teks terlebih dahulu. Ini datanya sudah valid semua teman-teman, jadi bisa diimport langsung. Oke, satu report successful import. Kita klik hilang. Nah, ini merupakan data-data untuk journal entries, kita bisa lihat di sini. Jurnal item atau data-data yang sudah dibuat tadi sebelumnya, kan ada kas kecil, mandiri personal, mandiri bisnis, muamalah, dan lain sebagainya. Ya, langsung saja untuk yang terakhir di sini tugas saya, yaitu import master data untuk taxes atau pajak. Kita akan beralih ke configuration. Kita beralih ke bagian pajak atau taxes. Nah, ini merupakan tantangan awal dari taxes atau pajak di bagian accounting. Lalu kita akan lihat dulu data-data yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini ada pajak, nama pajaknya, yaitu ada PPN 11% sampai PPh pasal 4 ayat 2, 3%. Lalu di sini ada keterangan aktifnya, yaitu true semua. Lalu di sini ada label on invoice, ada tipe pajaknya, lalu di sini ada account untuk pajak, lalu di sini ada tax account on credit note, lalu di sini ada amount. Kita langsung saja kita upload file untuk import data pajak. Import record, lalu kita upload file. Kita coba tes lagi ya teman-teman. Ini sudah valid semua, kita bisa import. Nah, record sudah terimport, atau data-data yang sudah dibuat tadi sudah berhasil terimport. Ini dia data-data yang berhasil diimport. Oke, mungkin itu saja tugas dari saya sebagai akuntan. Saya akan mengalihkannya lagi pada bagian yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagian sales. Saya di sini sebagai manajer sales dan pos. Nama Muhammad Dhani Faisal, CP 079, dengan tugas import UM, customer, price list, sales. Langsung saja kita ke UDO-nya. Oke, yang pertama kita akan melakukan import customer. Di sini saya sudah membuat datanya seperti ini. Langsung saja kita ke UDO-nya, ke bagian sales. Setelah itu, untuk sales, untuk customer sendiri, master data dan customer merupakan isi dari data customer meliputi name, address, tax ID, phone, mobile, email, website, language, tag, contact, address, tag kategori vendor. Oke, langsung saja kita coba untuk memasukkan data customernya ke menu sales, order, customer.
kita buat bentuk list. Setelah itu kita klik favorit, import. Oke, setelah ini kita tes terlebih dahulu. Karena sudah valid, langsung saja kita import. Maka hasilnya akan seperti ini, data-datanya akan masuk ke Odoo-nya. Selanjutnya kita akan mengimport price list. Price list sendiri adalah wadah dari item price list. Price list juga dapat memiliki mata uang yang disetel jika Anda mengaktifkan multi mata uang. Langsung saja langkah-langkahnya, kita ke menu Odoo. Terus ke bagian produk, ke price list. Setelah itu favorit, import, upload file. Kita coba tes dahulu. Karena ini sudah valid, langsung saja kita import datanya. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya saya akan mengimport UOM. Di sini saya sudah membuat datanya. Oke, langsung saja ke Odoo-nya. Sebelum import UOM, pastikan debut mode developer modenya aktif, karena kalau tidak akan berhasil. Selanjutnya ke menu sales, ke bagian konfigurasi, unit of measure, langsung ke favorit, import record. Oke, kita tes dahulu. Ini eksternalnya, ini kita hapus, kita tes lagi. Oke, sudah valid, langsung kita import saja. Oke, nanti akan jadi seperti ini. Karton 24, karton 36 akan masuk ke Odoo-nya. Sekian dari bagian sales. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asep Nurfadila. Saya di sini sebagai manajer inventory dengan ID CP027. Tugas saya sebagai manajer inventory yaitu pertama, import produk kategori, kedua produk, ketiga stok inventory, keempat user, kelima virtual loss. Oke, langsung saja kita ke Odoo-nya langsung. Odoo. Dan untuk for your information teman-teman, produk kategori di Odoo adalah kategori atau kelompok yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengelompokkan produk berdasarkan atribut atau kesamaan tertentu. Jadi, kategori produk atau produk kategori memudahkan pengguna untuk mencari, menganalisis, dan mengelola produk dalam sistem Odoo. Itu singkatnya untuk penjelasan produk kategori teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk import produk kategori. Kita configuration, kemudian di produk kita pilih produk kategori. Kemudian kita favorit, kemudian kita klik import record, kemudian upload file. Sini kita cari data saya teman-teman tentang produk kategori masih Odoo. Oke, produk di sini kita import produk kategori, kita open, kemudian kita tes teman-teman. Oke, di sini sudah valid teman-teman. Dan untuk melihat produk kategori kita bisa melihat di Excel. Ini teman-teman.
data di produk kategorinya. Dalam persediaan daging, persediaan ikan, sayuran, persediaan keringan, buah, freshing, rokok, makanan, dan lain-lain. Karena saya sudah mengimport pada produk kategori, jadi saya tidak akan import untuk kedua kalinya, teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat import yang sudah saya lakukan. Ada persediaan ikan, keringan, mainan, makanan olahan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah import stock inventory. Penjelasan singkat stock inventory yaitu merujuk pada modul dan proses yang digunakan untuk mengolah persediaan atau stok barang dalam sistem, termasuk penyesuaian stok, pergerakan stok, dan pemantauan kesediaan stok. Modul ini membantu pengguna dalam mengoptimalkan pengelolaan persediaan dan pengambilan keputusan yang efektif terkait persediaan. Oke, kemudian kita import stock inventory. Kita import record, upload file. Di import stock inventory. Kemudian kita open. Oke, kemudian kita tes, teman-teman. Ini semuanya udah everything same valid, berarti ini sudah valid semua, sudah siap untuk diimport. Dan jika kalian ingin melihat data yang ada di Excel, saya perlihatkan, teman-teman. Oke, ini adalah datanya. Seperti WH stock, Alvarado Cocomele, Original Meal, Apollo Roca, dan lain-lain. Inilah data di stock inventory. Kemudian, karena saya sudah mengimport datanya, teman-teman, saya akan perlihatkan stock inventory yang sudah diimport di inventory adjustment. Ini ada data teman-teman yang sudah diimport. Bisa dilihat. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang import produk. Kita klik produk, kemudian klik produk. Kemudian kita klik favorit untuk import report. Dan teman-teman, untuk penjelasan import produk, singkatnya yaitu produk adalah entitas yang mewakili barang atau layanan yang diperdagangkan atau dikelola dalam sistem dengan atribut dan informasi terkait yang memungkinkan pengguna ODO untuk mengolah dan melacak informasi produk serta menggunakannya dalam proses bisnis seperti penjualan, pembelian, dan manufaktur. Kemudian di sini saya akan lanjutkan tutorialnya untuk import produk. Kita klik upload file. Dan kita klik master produk. Kemudian kita tes, teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini everything seems valid, berarti semuanya sudah valid dan sudah siap untuk diimport. Kemudian untuk jika kalian ingin melihat data master produk di Excel, saya akan tunjukkan, teman-teman, supaya kalian bisa melihatnya. Dan ini adalah data dari master produk. Yang ada di Excel. Java Windows, ID, internal reference, barcode, name, cost, sales price, input measure, dan lain-lain. Kemudian, karena saya sudah mengimport data produk ini, jadi saya akan perlihatkan langsung videonya. Saya lihat ini adalah data produk yang sudah diimport, teman-teman. Ada dalam sari hangat, Alfredo, for season, 200 gram, dan lain-lain.
Kemudian saya akan melakukan tutorial selanjutnya, yaitu virtual loss. Di configuration kita klik location, kemudian kita favorit, kita input record. Dan untuk penjelasannya singkat tentang virtual loss, teman-teman. Jadi virtual loss ini adalah status atau kondisi yang dapat diberikan pada produk dalam manajemen stok. Ketika suatu produk memiliki status virtual loss, itu berarti produk tersebut masih terdaftar dalam sistem tetapi dianggap hilang secara virtual atau tidak tersedia untuk persediaan fisik. Status virtual loss dapat diterapkan pada produk ketika ada situasi di mana produk tersebut seharusnya ada dalam persediaan tetapi tidak dapat ditemukan secara fisik. Ini mungkin terjadi karena beberapa alasan, seperti perusahaan produk yang tidak dapat dijual atau dicatat, kehilangan fisik yang belum dicatat dengan benar, atau jika produk yang dipinjamkan atau dialokasikan untuk keperluan lain di luar persediaan. Dengan memberikan status virtual loss pada produk, Odoo memberikan cara untuk melacak dan mengolah produk yang hilang atau tidak tersedia secara fisik dalam persediaan. Ini membantu menghindari ketidakkonsistenan dalam pengelolaan persediaan dan memungkinkan sistem untuk memberikan informasi yang lebih akurat tentang kesediaan produk pada pengguna. Itu dalam penjelasan singkat tentang virtual loss, teman-teman. Dan kita upload file. Kita klik virtual loss, teman-teman. Open. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Kemudian kita tes. Kita klik save, berarti ini datanya sudah siap untuk import. Kemudian kita import, teman-teman. Virtual loss ya. Seperti ini datanya. Kemudian jika kalian ingin melihat data virtual loss di Excel, saya akan perlihatkan, teman-teman, data virtual loss itu. Seperti teman-teman, data virtual loss ya. The location name, error location, location type, stock valuation account, income, stock valuation account outgoing. Di sini datanya, teman-teman. Kemudian saya akan lanjut untuk menjelaskan tutorial selanjutnya, yaitu mengimport data user. Jadi kita ke setting, kita tunggu beberapa saat, teman-teman. Kemudian kita ke manage user. Oke, teman-teman, jadi saya akan menjelaskan secara singkat data user itu. Data user merujuk pada informasi yang terkait dengan pengguna atau penggunaan sistem. Data pengguna ini termasuk informasi seperti nama pengguna, alamat email, kata sandi, dan hak akses pengguna ke berbagai modul atau fitur dalam sistem Odoo. Data pengguna juga mencakup preferensi pengguna, riwayat aktivitas, dan pengaturan pribadi lainnya yang berhubungan dengan pengguna tertentu. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna, mengelola izin akses, melacak aktivitas pengguna, dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi dalam pengguna Odoo. Dalam konteks Odoo, data pengguna sangat penting karena merupakan dasar dari pengaturan keamanan dan manajemen akses pengguna ke fitur-fitur dan data yang ada dalam sistem. Melalui data pengguna, administrator dapat menentukan siapa yang dapat mengakses Odoo, menetapkan izin dan peran pengguna, dan melacak dan mengaudit aktivitas pengguna. Jadi seperti itu, teman-teman, penjelasan dari data usernya. Kemudian saya akan menunjukkan tutorialnya. Pertama, kita ke favorit, kemudian import report. Upload file, teman-teman. Dan kita klik user dan status matrix migrasi data, kita open. Kemudian kita tes, teman-teman. Oke, di sini adalah everything same valid, berarti data sudah siap untuk diimport. Kemudian kita import datanya, teman-teman. Oke, sudah selesai. Ini adalah data user yang sudah diimport di Odoo, teman-teman. Bisa dilihat. Kemudian jika kalian ingin melihat data user yang ada di Excel, saya akan perlihatkan, teman-teman. Dan ini adalah data user yang ada di Excel. Bisa dilihat, tidak name, login, password, peran, dan tugas. Oke. Jadi segitu saja tutorial saya dan juga peran saya dan tugas saya sebagai manajer inventory, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan melanjutkan tutorial selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu bagian manajer forecast. Adapun bagian tugas dari manajer forecast ini yaitu mengimport pre-slice vendor dan juga mengimport data outstanding PO.
ada juga membuat grup dan login karyawan. Langsung saja kita menuju ke Odoo-nya. Nah, untuk mengimport data vendor price list, kita terlebih dahulu harus mengimport data master data vendor. Nah, untuk mengimport master data vendor, kita langsung saja menuju ke modul purchase. Kemudian kita menuju ke order, kemudian ke vendor. Nah, setelah itu kita menuju ke favorit, kemudian import record untuk mengimport data master data vendor. Di sini saya sudah mempunyai data master data vendor ya. Langsung saja data ini kita import ke Odoo. Kita melalui upload file, kemudian kita upload. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu. Nah, karena di sini sudah valid semua, berarti master data vendornya sudah bisa diimport. Untuk mengimportnya kita klik bagian import. Nah, begini tampilan master data yang sudah berhasil diimport ke Odoo. Selanjutnya kita akan mengimport data price list vendor. Langsung saja kita menuju ke konfigurasi, kemudian ke vendor price list. Selanjutnya kita ke favorit, kemudian ke import record. Selanjutnya kita upload file, kemudian kita upload, kemudian kita tes. Nih, nice. Baik, beginilah hasil data vendor price list yang sudah berhasil diimport. Oke, selanjutnya kita akan mengimport data outstanding PO. Caranya kita langsung saja menuju ke order, kemudian menuju ke request for quotation. Selanjutnya di sini kita menuju ke favorit, kemudian import record. Selanjutnya upload file. Kita pilih file yang sudah disimpan. Oke, selanjutnya kita tes. Untuk aktivitasnya di sini kita buang saja. Selanjutnya kita tes lagi. Oke, selanjutnya kita coba import. Oke, di sini datanya sudah berhasil diimport. Nah, begitu caranya mengimport data outstanding PO. Selanjutnya kita akan membuat grup. Langsung saja kita menuju ke setting. Kemudian kita aktifkan mode developer mode-nya karena di sini saya sudah mengaktifkannya. Jadi di sini statusnya menjadi detektif developer mode. Selanjutnya untuk membuat grup kita menuju ke user and communities, kemudian ke bagian grup. Kemudian di sini kita create bagian new. Nah, di sini kita buat namanya perusahaan retail. Perusahaan retail. Oke, selanjutnya untuk namanya ini kita buat nama kelompok 8. Kelompok 8. Terus untuk headline-nya ini kita kasih nama-nama yang ada di kelompok 8. Kita select. Kemudian kita save. Kemudian kita select lagi. Kita tambahkan lagi. Faisal 1, 2, 3, 5. Kemudian kita save. Oke, baiklah, jika nama-nama dalam kelompoknya sudah masuk semua, berarti langsung saja kita save. Karena tadi saya sudah save, langsung saja kita cek di bagian grup yang sudah saya buat ya. Ke user companies, kemudian ke bagian grup, kemudian di sini kita cari nama kelompok yang tadi sudah saya buat. Nah, di sini sudah ketemu, kita buka. Nah, inilah nama-nama grup yang tadi sudah saya buat.
itulah tugas dari manajer forecast. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.